Al-hikmatu saniyah wal isrun, hikmah ke-22. Qala radhiyallahu an. Al-aradi thalasun, bumi itu ada 3 macam. Ardun, adapun bumi rupanya bumi idza sukiyat, ketika disirami hujan. Ambatatil usba, dia dapat menumbuhkan rerumputan. Wal kala'a, dan ilalang. Wa misluha, dan seperti itulah bumi. Minan nasi, manusia. Alladzi yata'allamu, yang belajar ilmu, wa yafamu, dan faham fil ilmi, di dalam ilmu. Fakama nabata, sebagaimana adanya tanaman, laisa ainal ma, bukanlah inti dari air. Walakin alma, akan tetapi air, sababu husulhi, adalah penyebab hasilnya tanaman. Fakadzalika, begitulah al-fahmu, faham. Laisa ainal ilmi, faham itu bukan inti pokok daripada ilmu. Walakin anil ilmi yakunu, tetapi faham itu berawal dari ilmu. Wal ardu saniyatu, bumi kedua, tumsikul ma'a wala tumbitul kala'a. Buminya mampu menyerap air, tapi tidak menumbuhkan tanaman, rerumputan, ilalang. Wa masaluha, maka perumpamaan bumi yang kedua ini, tanah yang kedua ini, minanasi, daripada manusia, masalul ladzi yahfadul ilma wa la yafhamu fihi, seperti orang yang hafal ilmu tapi tidak faham ilmunya. Wa idza ra'aital alim, maka jika kamu lihat orang alim, la yazidu ala ma yasma, tidak bertambah atas apa yang dia dengar, fahuwa dzaka, maka dia jenis kedua, mampu menyerap ilmu tapi tidak memahami ilmu. Wa idza ra'aitahu yalihi syai'an, kalau kamu melihat orang alim itu bertambah untuk dirinya sesuatu, yuwafiku, yang sesuai, masami'a, yang dia dengar, minal ilmi, dari ilmu, fahuwal awal, maka dia bisa naik ke tingkatan derajat manusia jenis pertama, yaitu ketika disirami hujan dia menumbuhkan tanaman, ketika disirami ilmu dia mampu memahaminya. Wal ardu salisatu, bumi jenis ketiga, ardun latum bitu kalaan walatum sikumaan. Air ini, tanah ini, bumi ini tidak menumbuhkan tanaman, juga tidak dapat menyimpan air. Wah, ini seperti permukaan batu yang keras. Air hanya numpang lewat. Tanaman juga nggak bisa tumbuh di permukaan batu. Wa masaluha minanas, maka perumpamaan manusia yang jenis ketiga, masalu man la yahfadul ilma, perumpamaan orang yang nggak bisa menghafal ilmu, wa la yafhamu fihi, dan juga tidak faham. Fa'il qaul ilmi, maka menyampaikan ilmu, ilaman hadhihi sifatuhu, orang yang sifatnya seperti ini kita kasih ilmu, idha'atun lil ilmi, itu namanya menyia-nyiakan ilmu, namanya buang-buang ilmu. Kenapa? Karena kayak kita menyirami terus lewat aja itu air, nggak akan manfaat. Ilmu lewat doang. Fakama ana rabbal ardi, maka sebagaimana pemilik tanah, allati hadhihi sifatuha, yang sifatnya seperti ini, la yaskiha, dia tidak akan menyirami tanaman, tidak akan menyirami tanah permukaan yang keras, karena percuma, nggak akan tumbuh sesuatu. Wayaro, dan memandang anasakyaha, bahwa menyirami permukaan tanah yang keras, minal itu namanya menyia-nyiakan air. Kadzalika, seperti itulah yang bagi seharusnya, an layul qol ilmu, tidak boleh ilmu itu disampaikan, ilaman yudiuhu, kepada orang yang menyia-nyiakan ilmu. Bahkan aula, lebih utama lagi, nggak boleh itu. Al-aradi, bumi itu, fil khusubati, di dalam kesuburannya, wa adamiha, dan tidak suburnya, salasun, itu 3 macam. Al-ardul ula, bumi yang pertama, ardun thayyibatun, bumi yang bagus, khosbatun, yang subur. Idza sukiya, jika disirami bilma'i, dengan air, qabilathu, bumi itu menerima, tanah itu menerimanya. Wa ambatatil usba wal kal'a, dan menumbuhkan rumput-rumputan, tanaman-tanaman. Fantafa'an nasu, maka mendapat manfaat manusia bihima, dengan keduanya.
Wa kadzalikal mawasi, begitu juga hewan ternak mendapatkan manfaat. Wal usbu itu apa sih? Huwa an-nabatu rutab, tanaman yang basah. Wal kala, dan kala itu an-nabatul yabis, tanaman kering. Wakila, dikatakan pula al kala itu samilun, itu mencakup lirutab, kepada yang basah, wal yabis, dan yang kering. Wa masaluha, maka perumpamaan tanah yang begini, ai sifatul ardil ula, sifatnya bumi yang model tanah yang model pertama ini, minanas, daripada manusia, al mutabayina, ini yang keduanya berbeda, fil istidad, di dalam persiapannya, alladzi yata'allamul ilma, yang orang ini belajar ilmu, al muhyi, yang menghidupkan, lil qulubi, kepada hati, al mayyitati, hati yang mati, wa yafamu fil ilmi, dan faham di dalam ilmu, fa'alima, maka dia mengetahui, wa allama, dan mengajarkan, wantafa'a, dan memperoleh manfaat, huwa, orang tadi, wan nasu, dan orang lain, bi ilmihi, memperoleh manfaat dengan ilmunya, wastata'a, dan dia mampu istikhrajal ahkami, mengeluarkan hukum, bifahmihi, dengan fahamnya. Wahadal awal, maka orang yang jenis pertama, huwa a'lal marotib, yaitu orang yang paling tinggi derajatnya. Fakama anan nabata, sebagaimana adanya tumbuhan, laisa ainal ma, bukanlah intinya air. Wahadha amrun badihiyun, maka ini adalah perkara yang badihi, perkara yang imajinasi. Yusbituhul aklu, yang ditetapkan oleh akal, bimujarrodi iltifatihi, semata-mata menengoknya atau menolehnya ilahi, kepada perkara. Walakinal ma'a, akan tetapi air, sababu husuli, adalah penyebab hasilnya tanaman, ai an-nabat. Fakadzalikal fahmu, maka seperti itulah pemahaman, laisa ainal ilmi, bukanlah inti daripada ilmu, tapi dengan pemahaman ilmu itu akan tumbuh. Orang kalau cerdas saja, orang kalau punya IQ tinggi tapi nggak belajar, ya dia nggak akan dapat apa-apa. Ya, tapi kalau keduanya saling mendukung, air dengan tanah, pemahaman dengan belajar, didukung, dua-duanya bersatu, maka air akan menumbuhkan, air yang masuk ke dalam tanah akan menumbuhkan tanaman. Kecerdasan saja tanpa dikasih pelajaran tidak akan menumbuhkan sesuatu apapun. Orang otaknya cerdas, kan memang ada beberapa orang memiliki otak yang cerdas, ya, otaknya brilian. Tapi kalau nggak belajar, ya dia nggak dapat apa-apa kan. Ya, tapi kalau dia belajar, cepat tumbuhnya. Ibarat tanah yang subur, disiram air, cepat dia menumbuhkan tanaman. Ya, seperti itulah. Tidak cukup dengan faham saja, tapi faham adalah harus bergabung dengan belajar, dengan ilmu. Tidak cukup dengan air saja, tapi air harus bergabung dengan tanah supaya menumbuhkan tanaman. Qala Asindi, wal afhamu, maka pemahaman itu mukhtalifatun, berbeda-beda. Wa alaha, adapun paling tinggi derajat pemahaman, al-fahmu fi ma yuqarribu ilaihi ta'ala, yaitu faham kepada perkara-perkara yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Wal ardu saniyatu, bumi yang kedua, ya, bumi yang kedua, tumsikul ma'a, itu dapat menahan air. Dapat menahan air. Wa tubkihi, dan menetapkannya ala satihi, di permukaannya. Li solabatihi, karena kerasnya permukaan. Wala tumbitul kala, tapi tidak menumbuhkan tanaman. Li khubsiha, karena buruknya permukaan. Fa intafi'un nasu, maka memanfaatkan manusia bil ma'i, dengan air, alladzi yang hafidhatu,
yang ditampung oleh permukaan tadi. Fasaribu, maka mereka bisa minum, wasaku bihi, dan bisa memberi minum bihi dengan air, al-mawasiya, kepada hewan ternak, wal ardo, dan kepada tanah, an-naqiyah, yang bersih. Fatum bitu, kemudian maka menumbuhkan, watusmiru, dan membuahkan. Walakin hadhil ardu, tetapi bumi ini, nafsuha, yaitu bumi, lam tumbitu syai'an, tanahnya sendiri tidak bisa menumbuhkan apa-apa. Wa masaluha finnasi, maka perumpamaan seperti ini di dalam manusia. Masalul ladzi yafadhul ilma, seperti perumpamaan manusia alladzi yafadhul ilma, yang menjaga ilmu, memahami ilmu, wala yafamu fi, tapi tidak faham. Fa huwa yaqbalul ilma, maka dia dapat menerima. Ya, dia bisa menerima ilmu. Wa ya'malu, dan beramal, bima fatahallah, dengan apa yang Allah bukakan, bihi, dengan ilmu, alaihi, atas orang. Lakinnahu lam yakdir, tetapi dia tidak mampu, ala istikhrajil ahkam, untuk mengeluarkan hukum. Imal itu fi fahmi, ada kalanya karena fahamnya lemah, aul itu fi, atau karena lemahnya dirinya, fi ma'rifatil qawaid, di dalam mengenali, mengetahui kaidah, alati yastakhriju bil akam, yang dengan kaidah tadi dia mengeluarkan hukum. Wa hadzani, yang kedua ini, lau syarafun, punya kemuliaan, wa in kana aqalla minal awal, tapi kemuliaannya di bawah yang pertama, lebih sedikit dari yang pertama. Qala Sayyidina Sayyid Alama Umar al-Jailani bin Hamid al-Jailani, hafallahu ta'ala. Walalahu, dan kemungkinan barangkali, waladhi, orang ini adalah yang asyara, mengisyaratkan, ilaihi, kepada orang tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi qoulihi. Farubaha milifikin, berapa banyak orang yang membawa ilmu pengetahuan fikih, ilaman huwa afqahu minhu, dia bawa kepada orang yang jauh lebih alim. Artinya dia mampu menyampaikan ilmu, tapi ketika dia ngajar, ternyata muridnya jauh lebih berhasil dari yang menyampaikan ini. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban an Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Wa idza ra'aital alim, maka kamu melihat orang alim, la yazidu ala wa yasma' fa huwa dzaka, yang tidak menambahkan apa-apa, tidak lebih atas apa yang dia dengar, maka ya dia jenis kedua ini. Asani, yaitu yang kedua, alladzi yahfadzul ilma, yakni orang yang menghafal ilmu, wala yafamu fihi, tapi dia tidak faham di dalamnya. Idwa yata'allamul ilma, karena dia mempelajari ilmu, wa yu'allimuhun nas, dan mengajarkan kepada orang-orang. Walakinnahu, akan tetapinya dia, la yastati an yazida syai'an, tidak mampu menambahkan sesuatu apapun, alama yasma'hu, atas apa yang dia dengar. Wa idza ra'aitahu yazidu, kalau dia menambahkan sesuatu, alama yasma'hu, atas apa yang dia dengar, syai'an, atas sesuatu, yuafiqu, yang sesuai, masami'a, yang dia dengar, minal ilmi, dari ilmu, fahuwal awal, maka dia orang yang pertama, naik tingkat gitu ya. Alladzi yata'allamul ilma wa yafamu fihi, yang dia belajar ilmu dan faham, hatta yastati'a, sehingga mampu, bifahmihi, dengan pemahamannya, an yazida syai'an, untuk menambahkan sesuatu, yuafiqu, sesuai, mayasma'u, dengan apa yang dia dengar. Qala Sindi, hadza ala darajatin minasani, ini lebih tinggi derajatnya dari jenis kedua. Wa in kana sani, meskipun yang jenis kedua, la yakhlu an syarafin, tidak kosong dari kemuliaan. Wa fi hadhil hikmati, maka di dalam hikmah ini, imaun, adalah isyarat, ilal qaidatil masyhurah, kepada kaidah yang terkenal. Analamala, bahwasanya amal al-mutaaddi, yang melampaui batas, khairun, itu lebih bagus, minal qasir, dari amal yang terbatas. Maksudnya ada model ulama. Ulama itu kan nomor satu ya, belajar Quran, belajar hadis, lalu melahirkan fatwa-fatwa kayak Imam Nawawi gitulah ya. Imam Nawawi belajar hadis, belajar Quran ya, lalu membuat kitab-kitab, karya-karya, melahirkan fatwa-fatwa ulama. Nah, itu adalah orang yang pertama. Kalau orang yang kedua itu ya model-model kita ini, cuma bisa ngaji aja, tapi nggak bisa berfatwa karena otaknya nggak mampu.
karena kemampuannya nggak mampu, karena kita hanya baca dengar gitu aja, tidak mampu melahirkan fatwa dari hadis ini mengeluarkan keputusan apa, ayat ini menghasilkan kesimpulan apa, nggak mampu kita, otak kita. Tapi tetap orang yang model kita yang belajar begini masih bagus, masih ada kemuliaannya. Karena apa? Ya tadi mampu menyerap air, mampu menampung air. Nanti orang lain bisa mengambil air dari kita. Orang lain bisa nanya hadis ke kita. Oh, kamu tahu nggak hadis tentang ini? Oh, hadisnya ini. Tahu tentang ayat apa? Oh, ini ayatnya. Udah sekedar tahu itu aja, tapi nggak melahirkan fatwa, nggak melahirkan hukum-hukum dari apa yang kita pelajari. Karena makom kita, level kita, derajat kita masih di posisi santri, di posisi pelajar, belum di posisi yang profesor yang mampu melahirkan hukum-hukum begitu ya. Tapi tetap orangnya orang mulia karena mau belajar tadi dan mampu menampung ilmu. Tapi kalau kita kemudian belajar tambah pinter, terus mampu mengeluarkan hasil produk hukum fatwa, maka kita berubah jadi naik ke level ke-1 tadi, naik tingkat gitu ya. Jadi kalau ada kemampuannya meningkat, dia mampu melahirkan hukum, dia bisa naik ke derajat pertama. Tapi kalau mandek, stagnan aja, dia menetap di derajat yang kedua, ya karena dia nggak melahirkan hukum-hukum. Tapi itu tetap mulia gitu, itu tetap bagus gitu ya, kata beliau. Wallahu a'lam bishawab. Lagi terus aja insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.